Film pendek ini bercerita tentang seorang operator konsol yang bernama Bagus yang sudah menjadi OC di suatu KPP selama 4 tahun. Tiba-tiba di suatu hari ia dimutasi ke pelayanan oleh kepala kantornya sebagai petugas TPT karena pada saat itu petugas TPT sedang kekurangan pegawai. Di dalam scene film pendek tersebut awalnya terlihat Bagus sulit melepaskan jabatan OC tersebut. Namun tetap ia jalankan surat tugas dari kepala kantornya tersebut. Namun ia terlihat ragu dan takut untuk menjadi petugas TPT. Lalu ketika menjadi petugas TPT pun dia terlihat cukup kesulitan beradaptasi ketika melayani wajib pajak. Hingga akhirnya Bagus pingsan ketika ia bekerja sebagai petugas TPT. Namun ia tidak menyerah. Bagus terus belajar dari buku, belajar dari kesalahan maupun dari temannya. Ia terus belajar SOP pelayanan, penampilan, dan bagaimana menghadapi wajib pajak. Lalu suatu ketika, ia didatangi oleh seorang wanita, yakni wajib pajak, yang menjatuhkan berkasnya secara tidak sengaja. Melihat akan hal itu, Bagus langsung sigap membantu wajib pajak tersebut untuk membereskan berkas-berkasnya yang jatuh. Sekaligus ia mengambilkan nomor antrian yang lupa diambil oleh wajib pajak wanita tersebut. Setelah itu, Bagus berusaha melayani wanita tersebut dengan senang hati, dengan sebaik-baiknya. Hingga akhirnya wanita wajib pajak tersebut merasa senang dan berusaha memberikan gratifikasi kepada Bagus. Ketika ia ditawarkan gratifikasi, Bagus langsung sigap menolaknya dan menunjuk spanduk tentang kampanye penolakan gratifikasi. Akhirnya, setelah 3 bulan berlalu, Bagus dinobatkan sebagai pegawai terbaik dari kategori pelaksana. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisa terkait pelanggaran dan penerapan core value ASN selama film pendek dengan hati tersebut. Pertama, pelanggaran adaptif yang dilakukan oleh Bagus. Ini terlihat ketika Bagus ragu dan takut melihat TPT. Lalu apa sih yang harusnya dilakukan oleh Bagus? Seharusnya Bagus tidak takut akan perubahan jabatan yang ia emban, karena semua perubahan itu bisa terjadi kapan saja, dan rasa takut malah membuat Bagus menjadi terhambat adaptasinya. Pelanggaran kedua, yakni pelanggaran kompeten yang dilakukan oleh Bagus. Bagus terlihat tidak kompeten dalam melayani wajib pajak. Beberapa kali ia melakukan kesalahan-kesalahan. Lalu apa sih solusinya? Seharusnya Bagus bisa lebih tenang dan menerapkan nilai kolaboratif, yakni dengan meminta tolong atau bertanya kepada pegawai lain untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Secara Bagus adalah pegawai baru yang masih perlu bimbingan dari pegawai-pegawai lain yang sudah lebih lama. Pelanggaran ketiga yang dilakukan oleh Bagus adalah pelanggaran adaptif dan kompeten. Ini terlihat ketika Bagus sulit melaksanakan jabatannya sebagai petugas TPT hingga membuat ia pingsan. Solusinya apa? Sebaiknya ia bisa bertanya kepada temannya sembari ia belajar akan hal-hal baru. Seperti itu. Namun di dalam scene ini juga terlihat ada penerapan nilai core value yang dilakukan oleh temannya Bagus. Ini terlihat ketika temannya Bagus membantu Bagus yang sedang pingsan. Temannya Bagus ini menerapkan nilai harmonis. Pelanggaran yang keempat oleh Bagus adalah berorientasi pelayanan. Ini terlihat ketika Bagus kurang bisa melayani wajib pajak, baik dari substansi apa yang diminta oleh wajib pajak maupun dari cara Bagus melayaninya. Alternatif penyelesaiannya yaitu adalah Bagus bisa membuat catatan-catatan kecil jika memang ia masih dalam proses belajar. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir kesalahan dan keteledoran Bagus sebagai petugas TPT yang baru. Yang kedua, ia seharusnya bisa lebih tenang lagi dalam melayani wajib pajak dan tidak grogi. Selanjutnya ada penerapan nilai core value yang dilakukan oleh Bagus, yakni nilai adaptif dan kompeten. Ini terlihat ketika Bagus berusaha terus belajar baik dari buku, dari temannya, maupun dari kesalahan-kesalahan yang udah ia perbuat. Hal ini bertujuan agar Bagus dapat memberikan pelayanan terbaik, dapat melaksanakan tugasnya sebaik-baik mungkin.
Penerapan selanjutnya yang dilakukan oleh Bagus adalah penerapan kompeten, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Hal ini ketika ia terlihat terus belajar SOP pelayanan, ia belajar bagaimana memperbaiki penampilannya, dan bagaimana ia menghadapi wajib pajak. Bahkan ia berlatih di depan cermin untuk melayani wajib pajak. Penerapan selanjutnya yaitu berorientasi pelayanan, yakni ketika si Bagus melihat wajib pajak yang menjatuhkan berkas-berkasnya. Bagus dengan sigap membantu wajib pajak tersebut dan sekaligus mengambilkan nomor antrian yang wajib pajak tersebut lupa ambil. Selanjutnya, penerapan akuntabel. Penerapan akuntabel dilakukan oleh Bagus ketika ia menolak gratifikasi dari wajib pajak yang baru saja ia bantu dan ia tolong dengan sebaik mungkin.